Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, subuh murakat. Biarkanlah kayu menjadi abu. Abunya putih bagaikan susu. Selamat datang Bapak dan Ibu. Tetap semangat, janganlah lesu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi yang cerah ini waktu Ramadan kita tinggal 5 hari lagi. Itu banyak kita hadir terus karena guru-guru kita akhir-akhir Ramadan semuanya dapat S3. Selawat dan salam juga kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kata Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, yang telah meninggalkan dua pedoman petunjuk hidup kita, yaitu Al-Quran dan Sunnahnya. Bapak Ibu dan subuh yang dimuliakan Allah, pagi ini yang akan berikan pengajian subuh Ramadan adalah buya kita Dr. Andes Haji Zainal Abidin Azhari. Alhamdulillah telah bersama-sama kita tadi sholat subuh dan membaca Al-Qur'an Quran. Dan untuk nanti malam Ustaz kita Cin Kumin tidak ada ongkong Bapak Ibu. Jadi jangan lewat nanti malam, mari kita sampaikan. Ibu, mari kita minta kepada Ustaz kita pagi ini, mudah-mudahan kita, yaitu Pak Dr. Andes Haji Zainal Abidin Azhari, memberikan kuliah subuhnya. Waktu dan tempat, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa bi qawlihi yahtadil muhtadin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shaalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang amat pengasih lagi amat penyayang. Firman Allah pada surat Al-Asr, terjemahnya adalah demi masa. Sesungguhnya manusia itu dalam keadaan merugi kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Dan mereka saling bertolongan menegakkan kebenaran, dan mereka saling bertolongan berbuat sama. Maha benar Allah dengan segala firman. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudari muslimat, baik Pak Ketua dan seluruh pengurus masalah kita, Ustaz kita, mama, para orang tua kita, bapak ibu para jamaah yang memuliakan rahimakumullah. Pada
pengajian subuh yang lalu mau bincang-bincang sama Pak Burcan. Kata apakah di musola kita sudah lazim melakukan salah satu sholat sunat yang jarang dilakukan oleh kita umat Islam karena agak berat. Tapi agak berat itulah yang akan membawa faedahnya sangat besar. Atau Ustaz kata beliau sholat sunat tasbih, kata beliau belum. Jadi pagi itu kita mengaji tentang fadilat atau keutamaan sholat sunat tasbih. Kita awali dulu dengan membaca hadis-hadis Rasulullah SAW. Sesuai firman Allah tadi surat Al-As, kita sebagai hamba Allah yang beriman, Allah ingatkan dalam intisari dari firman Allah surat itu supaya jangan mau rugi, supaya mau beruntung. Nah, yaitu beriman dan beramal soleh. Jadi apalagi kita istilahnya lah matahari condong Pak. Maka apa yang bisa kita lakukan untuk nambah bekal nang kawak bawah. Bagaimana hadis yang kita sampaikan pada subuh yang lalu. Terima kasih berikutnya kepada Bapak Koordinator dakwah kita yang beliau sangat istimewa terus mengingatkan jadwal kita. Semoga diberikan Allah pahala yang besar. Amin. Bukan memuji beliau di hadapan kita, memang kenyataan kita ada semua betul sampai lain seperti kuat. Yang sangat rajin mengingatkan, tertulis. Baik. Ada dua kitab yang aku bawa pagi kau. Istilahnya kitab dua, kitab unik. Pertama kitab Tarjihul Qaul Al-Hasis. Nah, itu yang dikarang oleh Syekh guru besar, profesor kalau dia Pak Muhammad bin Umar An-Nawawi Al-Bintani. Yang kedua kitab dua itu adalah Nasihatul Diniyah, nasihat agama, yang dikarang oleh Syekh Imam Al-Barkah Abdullah Bahlawi Al-Haddad. Baik, kita baca ibu seperlunya. Pertama adalah satu hadis. Waqala sallallahu Rasulullah bersabda, man halala mi'atan. Siapa yang bertahlil, kalimat tahlil itu la ilaha illallah. Jadi kita sampilkan dulu. Rasulullah SAW bersabda memerintahkan kita, yaitu lakinu mautaku la ilaha illallah. Tuntunkan orang yang akan meninggal di antara kamu la ilaha illallah. Jadi kalau ada orang yang meninggal, itu orang Islam, muslimah. Lah balik, kalau belum balik dah baru, itu anak surga. Kalimah la ilaha illallah. Jadi di antara kita yang hadir melepas yang akan meninggal sedang sakaratul maut itu, yang kita lakukan yaitu salah seorangnya nuntut kalimah la ilaha illallah. Sebagaimana ketika Rasulullah SAW menuntut Abi Thalib, paman beliau, ketika akan meninggal, Abi Thalib itu kan sangat sayang kepada Rasulullah. Tapi sayangnya belum mengucap kalimat syahadat sepanjang itu yang bersama Rasulullah. Ketika beliau akan meninggal, kecek Rasulullah, ya Ami,
Qul la ilaha illallah. Wahai pamanku, ucapkan segera la ilaha illallah. Tapi sayangnya di Solo taruh di Abu Lahab dan kawan-kawan. Betul. Jangan lupa Tuhan kita, Lata, Manat, Uzza. Sehingga begitu Nabi Rasulullah SAW berjibaku mengajak beliau mengucap la ilaha illallah, tapi di Solo taruh di Abu Lahab dan kawan. Akhirnya Abu Thalib tidak mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Itulah yang disesali Rasulullah SAW. Tentu di samping sedih beliau sampai beliau jilati sejarah kulit tubuh dari Abi Thalib itu, dengan harapan di akhirat kelak tak bisa dibakar oleh neraka. Tapi lalu datang teguran dari Allah untuk melalui malaikat Jibril. Intinya ya Muhammad, tidak seorang pun yang mampu menolak, menghindari dari azabku, kata Allah, di akhirat kelak, kecuali dia beriman dan beramal saleh. Itu ceritanya. Jadi teknis kita menuntun kalimat la ilaha illallah itu baca dengan gas di salah satu telinganya, telinga kanan atau telinga kiri, mana yang memungkinkan. La ilaha illallah, ulang terus dekat telinga. Dan kalau kira-kira agak lalai awak menuntunnya, belum diucapkannya lagi, panggil namanya seperti Rasulullah tadi. Kok kita panggilan namanya, kalau Rasulullah tadi kan hayya ambi, wahai pamanku. Kalau misalnya ibu kita, misalnya wahai ibu, bapak kita apa? Itu ayah, itu papa, gitu ya. Nah, kalau orang lain misalnya namanya panggil, ucapkan la ilaha illallah, insyaallah. Sebab kita kalau meninggal dalam lazim itu artinya tidak mendadak di kecelakaan misalnya apa, agak sedikit waktu, tak semenit tak berapa, ketika akan mengembuskan napas terakhir itu, Allah lagi kesempatan sadar kita. Misalnya lah koma, misalnya sebulan atau berapa misalnya. Ketika Sakratul Maut akan menemui ajal, Allah lagi kesempatan sadar kita. Sabantah, di saat sabantah itulah kita laluan kalimah la ilaha illallah. Jadi pengalaman yang jelas kamu dengar adalah pertama mintu berusia bom. Jika beliau akan meninggal di rumah, pertama kamu tuntut alun jadi, kamu panggil nama beliau, ibu, cepat ucapkan kalimat la ilaha. Lalu beliau turun, walaupun tidak kelar lagi, ya, tapi beliau baca, ya. Lalu almarhumah istri apa? Gitu ya. Di rumah sakit umum, alhamdulillah aku langsung menuntunnya. Baik, kamu panggil, baik. Alhamdulillah beliau ucapkan. Baik. Jadi kaifiatnya, caranya, teknisnya kata guru-guru awal. Andai kata jelas terdengar ucapannya itu, tapi potong ya, sepotong bisa. Ya. Misalnya kita tuntut la ilaha illallah, beliau turut misalnya yang meninggal kok la ilaha, habis sampai situ, tidak usah ragu, lanjutkan saja oleh kita illallah, kata salah dalam hatinya tan lanjut tu, ya. Cuma kalau lidah lah kedua tidak bisa. Itu kaifiat ya. Atau misalnya bila saja sudah habis, la barunya sampai, gitu kan? Lain suaranya kan. Kita lanjutkan ilaha illallah, atau sempurnakan dari la ilaha illallah. Paham tak? Itu ada yang bertanya, Ustaz, kalau kita rubah Allah sebab, tidak berani itu melangkahi Nabi.
Rasulullah mengajarkan, tuntunkan orang akan meninggal itu kalimat la ilaha illallah. Nah, itu. Lalu kita rubah dia dengan Allah, berarti kan jadi Nabi doang. Kenapa? Jadi jangan dirubah. Jadi teknisnya begitu. Kok yang aku bertanya seperti itu tuh khawatir tadi kok tidak selesai gitu. Jadi kafiatnya tidak masalah, tidak selesai, soalnya disambungnya dalam hatinya, ya itu. Dan kita bantu lanjutkan. Dipaham Ibu? Jadi jangan suka-suka menuntutkan. Apa hikmahnya? Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir ucapannya ketika sakaratul maut kalimat la ilaha illallah, dia akan masuk surga. Jadi itu kalimat yang sangat ampuh, ya, ibarat kapal gagang itu, pesawat jumbo yang akan membawa kita ke surga. Tapi jangan keseluruh. Kalau ada orang yang bertanya, kalau begitu Ustaz, tidak usah sholat, tidak usah puasa, tidak usah haji, segala macam, mau petapek saya baca kalimah la ilaha illallah tadi, ketika akan mati. Lain mungkin tu Ibu? Tak mungkin. Logikanya saja kita bisa sekolah, tidak mau ulang, tidak belajar, ini masa bisa menjawab soal Pak ketika ujian? Alah, tidak bisa. Oleh karena itu lazimkan kita zikir, istilahnya tahlil la ilaha illallah. Kalau berikutnya, kalau Bapak Ibu lazimkan atau mau lazim, mau tuntut dari bertahlil. Tapi yang mau ragu kok ada yang berdoa gitu kan, jadi tergantung doa gitu. Nah, jadi kita tahlil bersama. Ada yang mendapat Ustaz di Mekah, di Madinah kok ada orang tahlil bersama sudah sholat. Kata apa namanya? Dulu dia tambah Rasulullah dia ada tuh sudah sholat memimpin tahlil bersama. Bapak Ibu jangan samakan di Mekah, di Madinah tuh. Baik, bagi lelapai ke situ tentu akan dapat jawabnya. Jawab pertama, Rasulullah SAW itu seorang yang patola, ya, pintar, cerdas, gitu ya, di atas IQ kita yang tinggi, IQ beliau tuh. Segala sesuatu itu ada hikmahnya yang beliau lakukan. Jadi pertama beliau tidak mengajak untuk zikir bersama sudah sholat. Karena kalau beliau ajak itu seolah-olah nanti akan menjadi wajib dianggap umat, ya, maka berdosa orang yang sudah sholat tidak berzikir bersama. Itu satu. Yang kedua, kalau Masjid Nabawi kan tegak jurang, sudah dia sholat salam kanan kiri untuk ke Raudhah, ya kan? Ramai-ramai. Kalau di Mekah begitu salam kanan kiri sudah, langsung bagi yang menyelesaikan tawaf tagak langsung melanjutkan tawaf. Kan tergantung beliau kalau diajak zikir bersama gitu kira jawabnya itu. Tapi tidak ada dalam kitab tidak ada sabu itu, tapi aku analisa gitu kira. Jadi itu jawabnya mengapa Rasulullah tidak menuntut zikir bersama itu ketika sudah sholat. Samanya aja tarawih. Tarawih Rasulullah SAW dalam sejarah tidak salah cuma 2 malam juga ke masjid. Ya. Tapi ketika beliau lihat banyak ini jamaah umat ini kan, beliau tidak ke masjid lagi. Sholat tarawih di rumah itu. Kenapa? Karena kalau beliau lanjutkan nanti dianggap umat wajib sholat tarawih kok. Itu cerita itu. Maka lanjutlah jamaah melanjutkan sholat, ada berkelompok, ada sendiri-sendiri. Nah di zaman Khalifah Umar baru dikomandokan oleh beliau, ya kan? Sholat tarawih ku alangkah eloknya berjamaah. Itu cerita, ya. Baik Bu, itu sambilan. Kita lanjut ya. Jadi itu teknis tadi membaca kalimah la ilaha illallah, menuntunkan la ilaha illallah ketika akan meninggal. Ada satu lagi yang perlu saya sampaikan. Pak Ustaz,
Apa orang ketika bertahlil la ilaha illallah tu geleng sapinya. La ilaha illallah. Ada yang enggak gitu. Itu ada kempiannya menurut orang mereka. Guru kita mengajarkan salah seorang tidak salah Buya Datuk Menunjun itu. Beliau pernah menjadi ketua pengadilan tinggi agama Sumbar. Satu kali beliau mengajar kami di Masjid Nurul Huda Garut. Beliau ajar itu. Kalau kita sedang berkali itu kata beliau, ucapannya lidah, teknisnya la lurus, la lurus, la ilaha kanan illallah digiongkan ke hati jantung awak. Oh, itu mau ke geleng sapi tu, tak geleng sapi. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Dia faham tak? Laki-laki mau produksi pakai itu. Tapi kalau tak pakai tak masalah ya. Ada tanya apa? Aku pendengar agak kurang ada di kanan dulu untuk ke kiri. Kanan. La ilaha illallah. Giongkan hati jantung aku. La ilaha illallah. Hati kaki. Jadi ingatan kita ke hati jantung. Jadi padanannya apa Ibu? Ketika kita tasahud, tahiyat, kan itu tunjuk wang, tunjuk Ibu jadi. Kalau ada yang mengidentikan telunjuk kau adalah ahad, esa satu, tunggal, hakikatnya adalah kepada Allah. Iko Rasulullah SAW. Asyhadu an la ilaha illallah. Ketika ilah angkat. Jadi bila angkat tunjuk kau, tak langsung diangkat. Ketika ditunjukkan. Bukan mengelewai Pak. Ketika menyebut ilah baru diangkat. Illallah. La asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan illa kecuali Allah. Ya. Nah, terus biarkan itu sampai selesai. Ustaz, kamu meningkar Ustaz salah. Ya, itu menurut mazhab Malik. Itu masalah itu. Menurut mazhab Maliki begitu. Tapi kalau mazhab Syafi'i tidak, tenang aja. Jadi mana yang mau diamalkan silakan, yang penting kita pas membacanya itu ya. Lazimnya Syafi'iyah tenang saja. Ya. Paham Ibu? Kata Rasulullah SAW, ketika kita membaca dua kalimat syahadat, pertama syahadat tauhid, asyhadu an la ilaha illallah, maka insyaallah telunjuk kita ini nanti dalam kubur menjadi sirat ya. Sirat itu arti lampu, terang di dalam kubur. Jadi kalau kita sholat terus sama sholat sunat, maka dalam kubur kita terang terus. Ibarat lampu pilih. Tapi kalau orang dua kali saya sholatnya setahun, berarti dua kali saya di lampu dah. Idul Fitri dan Idul Alhamdulillah. Ya. Baik Pak Ibu, itu sambil. Kita lanjut dulu ya. Ada Pak, silakan tambah. Nanti saya tanyakan mereka Pak, ada yang macam dia salat sunat subuh itu kan sawadun subuh kan 2 rakaat. Jadi sementara ada yang macam dia bakat tarawih dia baca. Mana? Dari pertama sampai tabar sampai rakaat sampai 3 rakaat tabar. Oh ada yang lebih. Ya istilahnya sudah siap salat bilang dia, siap salat bilang. Jadi ini tergantung kepada niat seseorang. Ada mungkin dia kalau di masjid jelasnya ada sholat sunat tahiyat masjid 2 rakaat, baru sholat sunat fajar, ya kan? Nah mungkin lagi kalau ada dia nambah waktu masih ada, mungkin sholat sunat tobat dia 2 rakaat. Jadi tergantung kepada niat orang itu. Tidak bisa perlu kita
menyalahkan kan kalau ditanya kemudahan anak sholat dilakukan Pak itu Pak ya. Tapi menurut hadis Nabi antara azan dengan iqamat itu adalah 2 rakaat sholat sunat azan gitu ya. Jadi kalau misalnya nambah itu ya tidak masalah sama dia kan, karena tahiyat masjid kan memang sunat tahiyatnya kan masjid, lalu baru sholat sunat azan. Oh, masih ada waktu ini, itu sholat tobat. Kalau di Madinah di Mekah kan 15 menit Pak jarak antara azan dan iqamat, lama banyak waktu Pak ya kan. Itu kira-kira itu. Kayak kalau di Mekah Madinah itu dilazimkan sebelum sholat sunnah sholat antara azan dan iqamat maghrib kan 15 menit. Nah itu apa dilakukan kalau sholat tahiyat masjid, lalu sholat sunat qobliyah maghrib ya 2 rakaat walaupun tidak dikuatkan. Okay? Nah, sholat sunat sebelum maghrib itu ada tapi tidak dikuatkan ya. Nah, itu Pak ya Pak ya. Kita lanjut hadis tadi. Jadi kata Rasulullah tadi adalah barang siapa yang dia bertahlil 100 kali ya, wasabbaha dan dia bertasbih mi'atan 100 kali. Nah, subhanallah. Wa kabbara dan bertakbir Allahu akbar. Ya, mengucap takbir. Fa innahu khairun min asri riqa ya'tiha. Sesungguhnya yang itu dia lakukan akan lebih baik dari memerdekakan 10 orang budak. Nah kalau di Arab itu kan ada budak gitu ya, dibeli budak kok sekian dinar untuk kerajaan, lalu digaji, gaji makan minum, lalu pakai 2 setel dan digaji itu budak. Nah ya, jadi mahal itu dibeli budak itu, dan kalau nilai duitnya mungkin ya katakan kalau orang kaya tidak seberapa, tapi nilai dia membebaskan budak dari dia terkungkung lalu merdeka seperti manusia yang lain itu sangat besar pahalanya ya. Nah, kemudian kata Rasulullah berikutnya hadis ini adalah derajatnya hadis hasan yang dikeluarkan oleh Ibnu Abi Dunya Ibnu Saibah dari Anas bin Malik, orang yang banyak merawi hadis. Okay. Nah, itu satu hadis. Ya. Kemudian kita baca hadis berikutnya. Man sabbaha bi duburi kulli sholatil ghadati. Siapa yang dia bertasbih selesai sholat pagi, maksud sholat pagi itu sholat subuh seperti apa? Ya. Mi'ata tasbihatin 100 tasbih. Wa halala mi'atin tahlilatin dan bertahlil 100 tahlil 100 kali. Ghufira lahu dzunubuhu, diampunkan Allah baginya dosanya walau kanat misla zabadil bahri, sekalipun dosanya itu sebanyak buih lautan. Jadi bukan main besarnya kita bertasbih bertahlil. Kita lanjutkan hadis yang kedua. Wa qala sallallahu Rasulullah bersabda, kalimatani 2 kalimat, khafifatan ala lisan, ringan di lidah, sakilatani fil mizan, tapi berat nanti dalam timbangan amal. Jadi memberatkan timbangan amal. Di gambarannya timbangan amal itu seperti timbangan ameh, Bapak kanan kiri daun timbangan. Sebelah kanan sampai pahala, sebelah kiri sampai dosa. Nah, maka ketika nanti ditimbang amal dengan kita berkat banyak bertasbih, hobi bertasbih, maka demikian ditambah dengan tahlil. Bantu itu timbang. Ya,
Jadi memberatkan timbangan Amal. Kalimah la ilaha illallah itu sebelum kita lanjutkan di sini. Dalam kitab Irsyadul Ibad, Nabi Musa satu kali meminta kepada Allah langsung, Ya Rabbi, wahai Tuhanku, mohon ya Allah, ajarkan kepadaku satu ucapan yang tidak ada orang lain mengamalkan. Jadi ego dari Musa itu tinggi bang, untuk beramal, bukan apa ya. Artinya mohon ya Allah beri tunjukkan kepadaku amalan yang tidak ada orang lain mengamal satu saya, ambo saya. Kata Allah Subhanahu wa taala, ucapkan olehmu qul la ilaha illallah. Kalimah la ilaha illallah. Kata Nabi Musa, ya Allah, itu sadonya orang mengamalkan. Sejak dari Nabi Adam nanti sebaik-baik kepada Rasulmu, umat Rasulmu yaitu Nabi Muhammad SAW. Kau tu ambo saya Allah. Jadi kata Allah, ya Musa, lau anna la ilaha illallah ju'ilat bikaf. Kalau pahala membaca kalimah la ilaha illallah satu kali dengan khusyuk, dengan benar bacaannya, diletakkan di kapah. Kapah itu ya, satu daun timbangan. Kemudian wa anas sama wa du'an, dan bumi dengan langit, ya maksudnya termasuk isinya, ju'ilat bikafah, diletakkan di satu daun timbangan. La malat la ilaha illallah, maka sungguh akan lebih berat pahala membaca kalimah la ilaha illallah. Bumi dengan langit serta isinya, kayu dan batu segala macam sini. Pahala membaca kalimah la ilaha illallah di kanan. Ya. Jadi sekali lagi, kalau tidak kawasamo, aku sempatkan jika ada waktu membaca di samping tasbih, tahmid, takbir la ilaha illallah, itu kapal ganda awak, pesawat jumbo dan kamu bawa awak ke surga, sampai ke surga. Itu maka Nabi mengingatkan kita, tuntunkan orang akan meninggal itu kalimah la ilaha. Tapi itu tadi Pak, kalau tidak sholat, tidak dilazimkan kalimat itu sulit untuk diucapkan. Ya, insyaallah kita bisa. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjut hadis tadi. Jadi dua kalimat yang ringan di lidah, berat dalam timbangan, habibatan ila rahman, sangat cinta Allah Subhanahu wa taala kepada kita, yaitu kalimat subhanallah wa bihamdihi. Kalimat subhanallah, maha suci Allah, wa bihamdihi, dan dengan memujinya. Yaitu berarti subhanallah, alhamdulillah, subhanallahil azim, maha suci Allah al-azim yang maha agung. Itu dalam hadis ini ya. Hadis ini riwayat Ahmad, Bukhari, Muslim, Tirmizi, Ibnu Majah, sanadnya dari Abu Hurairah. Itu sahih. Nah, yang ketiga sebagai penutup untuk hadisnya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, man qala subhanallah wa bihamdihi fi yaumin mi'ata marrah. Siapa yang mengucapkan subhanallah wa bihamdihi, ya, dalam setiap hari 100 kali, khattat khotoyahu, hattat khotoyahu, akan diampunkan kesalahan-kesalahannya. Artinya wa in kanat misla zabadil bahri, sekalipun sebanyak buih di laut. Nah, jadi kalau kita mampu mengamalkan setiap hari, yaitu membaca subhanallah wa bihamdih 100 kali, ada hikmahnya apa? Allah akan ampunkan dosa-dosa kita meskipun sebanyak buih di laut. Hadis riwayat Ahmad, Bukhari, wa Muslim, wa Tirmizi, Ibnu Majah, sanadnya dari Abi Hurairah. Ya. Jadi begitu hebatnya hikmah membaca tasbih.
tahmid, takbir, tahlil, ya. Nah, jadi kita sambung pengajian kita dalam sholat sunat tasbih itu. Betul lah di kitab fikih Bu ya. Kan ada di antaranya sholat sunat tasbih. Beratnya melakukan sholat sunat tasbih itu karena tasbihnya banyak, baik. Orang panik karena panik, gitu ya. Tapi karena beratnya itu, karena paniknya maka pahalanya besar. Nah, jadi kini yang mau selayang ambo sabi, 6 sholat sunat tasbih itu yaitu 4 rakaat. Ya. Nabi kita Muhammad SAW dalam kitab hadis satu lagi, nah ini membacakanlah salah sekali. Sholat tasbih itu 4 rakaatin, yaitu 4 rakaat. Ya, lazimnya kita lakukan malam. Nah waktunya khusyuk panjang kan? 4 rakaat itu dibuat 2 kali salam. 2 kali salam. Nah. Apa Ustaz punya sudah kadang-kadang buat Sholat sunat tasbih. niatnya dalam bentuk Ayo, kita mau sampaikan di depan. Ya, dulu ya. Jadi, menurut hadis ini kepada paman beliau yaitu Ibnu Abbas, ya. Wa qala sallallahu li ammihil Abbas. Rasulullah bersabda kepada paman beliau Abbas. Abbas kan berarti kakaknya juga bapak Nabi. Radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah meridhai beliau. Ayo. Kata Rasulullah sholat sunat tasbih itu, sholat sunat tasbih, paman lakukan sholat sunat tasbih itu fi kulli yaumin, kalau bisa tiap hari, ya. Kalau bisa tiap hari. Au fi kulli Jum'atin, atau setiap Jumat. Au fi kulli Jumat itu berarti kan masuk malamnya, ya. Hari Kamis seperti kau bertenggelam matahari itu adalah Jumat tuh, sampai terbenam matahari itu. Au fi kulli sahrin, atau pada setiap bulan 1 kali. Au fi kulli sana, atau pada setiap setahun sekali. Au fil umur marratan, atau seumur hidup sekali. Kalau tidak sekali itu seumur hidup ya mati saja. Ya. Jadi Rasulullah mengatakan kepada paman beliau apa? Wahai paman, sholat sunat tasbih kau lakukan kalau bisa 2 hari. Kalau tidak seminggu sekali. Minggu sekali itu mulai petang Kamis, malam Jumat sampai hari Kamis. Kalau tidak sebulan sekali, nah, kalau tidak setahun sekali. Makanya lazimnya di tampil-tampil lain, termasuk di tampil yang ketiga, sholat sunat tasbih ketika bulan Ramadan, 27 Rajab, 27 Ramadan. Nah, ya, tahun sekali. Kalau tidak sekali seumur hidup. Nah, begitu pentingnya. Nah, jawabnya apa? Kenapa kok begitu banyak Nabi menyuruh, mengajak Ibnu Abbas melakukan itu? Karena dalam kita melakukan sholat sunat tasbih tadi, tasbihnya dijumlahkan 300 kali tasbih. Nah, jadi pertanyaan Pak Ucan tadi, kita sudah sholat isya, ya, baik Pak, maka kita akan lakukan sholat sunat tasbih. Nah, kalau di bulan Ramadan kau sudah sholat sunat tarawih, ya, tapi jangan witir dulu. Ya, kalau sudah witir berarti kan dah itu tutup, ya, untuk sholat sunat ketika itu, ya. Nah, jadi sudah sholat tasbih dulu, sholat tasbih dulu sampai rakaat, baru nanti witir, atau witirnya sholat tahajudnya nanti. Nawa itu, usolli sunat tasbihi rakaataini lillahi ta'ala. Nah, kalau berimaman, imam tuh imaman.
Kalau kita makmuman. Niatnya waktu takbiratul ihram sengaja aku sholat sunat tasbih. Allahu Akbar, niat dalam hati sengaja aku sholat sunat tasbih 2 rakaat menjadi imam karena Allah atau mengikut imam karena dia mau dua dulu ya dua dulu ya dua rakaat sengaja aku sholat sunat tasbih 2 rakaat menjadi imam atau mengikut imam karena Allah. Nah, sudah kita takbiratul ihram, baca doa istiftah, Allahu Akbar kabiro atau Allahumma ba'id, silakan keduanya sahih. Lalu baca surah Al-Fatihah dan baca 1 surat. Nah, yang pendek aja, yang hafal apa? Beberapa ayat dari Al-Qur'an. Ustaz, itu memang melaksanakan berimam. Pribadi Boleh berimaman, boleh sendiri. Ya. Kita contohkan berimaman ya Pak. Sudah baca surat atau beberapa ayat dari Al-Quran, maka kita bertasbih 15 kali. Tasbihnya sama dia tasbih ketika sholat Id. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Boleh juga itu istilahnya dikaping. Kalau terlalu panjang Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Tapi yang lebih afdalnya selesai. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Berat 15 kali. Ya hitung di jari kita. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil azim. Yang kedua, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil azim. Sampai 15 kali. Itu sebelum rukuk ya, sudah baca surat itu sebelum rukuk. Lalu rukuk. Ketika rukuk sudah membaca tasbih subhana rabbiyal azim wa bihamdihi 3 kali, tasbih pula 10 kali. Yang 5 balik hanya sebelum rukuk saja. Selebih dari 10 kali. Jadi ketika kita rukuk, kita baca tasbih 10 kali. Setelah itu i'tidal, sami Allahu liman hamidah. Ya. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wal ardi wa mil'u ma syi'ta min sembah. Tasbih pula 10 kali. Ada yang terkajak Pak? Enggak. Alhamdulillah. Sudah itu kita sujud pertama. Turun sujud, sudah membaca tasbih subhanallah ala wa bihamdihi 3 kali, tasbih pula 10 kali. Lalu duduk antara 2 sujud. Ya, sudah baca Rabbil Fili sampai habis, tasbih pula 10 kali. Ya. Ada yang tinggal, Bu? Sujudnya tasbih. Sujud tasbih itu 10 kali. Tasbihnya. Ya 10. Yang 5 balik hanya sebelum rukuk tadi saja. 10. Sudah itu sujud yang kedua. Sudah bacaan sujud tasbih pula 10 kali. Ingat sebelum berdiri untuk rakaat kedua, maka duduk istirahat dulu. Mencontohkan. Jadi apakah sujud yang kedua ya? Nah, sujud kedua kan? Ya, sujud kedua dibaca dulu tasbih 10 kan? Nah, sudah itu langsung duduk antara 2 sujud. Ini duduk istirahat namanya Pak. Tasbih dulu 10 kali sebelum berdiri rakaat kedua. Jadi dari sujud yang kedua, lambat tasbih 10 kali, duduk istirahat. Kalau misalnya berimaman boleh dikomandokan dengan takbir ringan. Allahu Akbar. Kalau imam kecil imam ya. Lalu tasbih 10 kali waktu duduk istirahat Pak. Duduknya duduk antara 2 sujud ya. Duduk kayak awal. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil azim 10 kali. Baru berdiri. Allahu Akbar. Rakaat kedua. Rakaat kedua baca balik Al-Fatihah 1 kali. Baca surah ataupun berapa ayat misalnya nan hafal awak
Sudah itu tasbih pula 15 kali. Sebelum turun ruku. Sebelum turun ruku. Sudah tasbih 15 kali baru ruku. Allah. Nah, itu selanjutnya. Nanti ketika duduk tasahud atau tahiyat, berarti kan 2 rakaat kan? Sudah baca bacaan tahiyat ya kena 2 rakaat tentu itu yang akhir kan. Maka tasbih pula 10 kali. Sudah itu baru salam. Assalamualaikum. Maka jumlahnya yaitu 150. 2 rakaat. Jumlah kali itu 150. Lalu berdiri rakaat kedua untuk takbir yang kedua. Takbir yang kedua 2 rakaat lagi. 2 rakaat lagi. Jumlahnya sama. Jumlahnya sama. Akhirnya jumlahnya 300. 300. Itu yang agak lama ya. Tapi kalau dilazimkan, ya namanya kan amal itu untuk awak bukan untuk orang. Nah, ya kalau awak takana hadis Nabi yang kita baca subuh dulu, tidak seorang pun akan meninggal. Berarti ketika sakratul maut kecuali dia menyesal. Ana disesali dia awak Allah yakuna sadada mengapa mengada mau tambah persiapan bekal sebelum sakratul maut untuk pulang menemui ajal. Nah, jadi walaupun kita menyesal sadar Bapak Ibu ketika sakratul maut itu menganda lebih banyak, kita tambah amal awak. Nah, tapi insyaallah artinya awak lah usaha beriman dan beramal soleh semaksimal. Baik Bu, jadi itu kira untuk semaksimalnya kita bisa kita lakukan, bisa berat tapi pahalanya bisa. Nah, jadi ambo ini semacam syarat, ambo ajak warga ini ambo memasyarakatkan itu dua masjid sedang jalan di Dakek Tampian 3 sekali sebulan ambo ajak kata ambo kita buat majlis zikir. Dalilnya dong dalam kitab Jami Sohil ya. Akhirnya Rasulullah di hadis sahih iza marartum biriyadil jannah farta'u. Apabila kamu lewat di Riyadul Jannah maka bergabunglah. Wa ma Riyadul Jannah ya Rasulullah. Atunan Riyadul Jannah kalau Raudhah kan di Madinah kan. Kubah jauh kan. Nah, Riyadul Jannah itu taman surga. Raudhah taman surga, artinya di situ menjulang ke atas menepati taman surga. Nah, bagi bapak di depan, bagi ibu belakang. Ya. Taman Raudhah itu kan antara mimbar Nabi dan rumah Nabi kan. Tidak boleh lewat dari itu. Ada kawan yang kena lapang di sebelah mimbar Rasulullah itu hanya sholat situ. Nah, itu tidak karena itu dong, tidak tepat alamatnya. Ya. Nah, jadi siapa yang kata Rasulullah lewat di Riyadul Jannah maka bergabunglah. Bertanya para sahabat, wa ma Riyadul Jannah ya Rasulullah, apa itu Riyadul Jannah? Baik. Nanti istilah engkau Riyadul Jannah itu apa? Kata Rasulullah, hilakus zikri, yaitu halakoh zikir. Halakoh zikir itu kalau teknis orang suluk, orang tarekat, sudah ketika akan berzikir kan berkeliling, misalnya pak laki-laki ditampilnya berkeliling, ibarat rantai itu pak ya, ibu itu loh ditampilnya, itu nah halakoh kan. Halakoh itu artinya kolong-kolong cincin ya. Ya, kalau diartikan tentu adalah jamaah kelompok zikir. Nah, jadi yang dikatakan Riyadul Jannah itu kebun-kebun surga itu adalah halakoh zikir kata Rasulullah. Jadi paham dari hadis itu, jangankan kita ada satu perkumpulan jamaah zikir untuk menambah ibadah wajib kita. Sedangkan misalnya
ibu-ibu bapak sedang zikir juga misalnya kan. Lalu bertiba. Nah, ya, sudah sholat sunat. Mungkin sholat sunat wudhu mungkin bergabung, enggak sabantah. Nah, ini. Kawan sedang berzikir, bergabunglah. Jangan mau rugi, itu maksudnya terus. Nah, jadi cara nambo, himbauan nambo, kalau sepakat agak sebulan sekali, Ibu ya. Kita ajukan halakoh zikir tadi, Riyadul Jannah. Ya. Jadi jamaah Riyadul Jannah, jamaah taman-taman surga. Nah, kalau yang kami lazimkanlah 2 masjid jalan. Pertama acaranya baca Yasin bersama, ya. Sudah baca Yasin bersama, baru sholat sunat tasbih. Sudah itu istighfar 100 kali. Sudah itu tahlil 100 kali, ditutup dengan doa. Selesai. Ya, sekitar 2 jam lah Pak. Sekitar 2 jam lah waktunya. Nah, waktunya kalau yang lebih bagus adalah petang Kamis malam Jumat. Ya. Nah, kenapa petang Kamis malam Jumat? Kan soal hadis tadi kan. Nah, setiap hari Jumat itu sholat sunat tasbih kan. Nah, kalau sholat sunat tobat kan mudah kan, kapan saja 2 rakaat kan itu. Tapi sholat sunat tasbih yang awalnya mungkin perlu dipandu dulu, boleh berjamaah berarti tempat-tempat lain dalam bulan Ramadan itu berjamaah kalau lebih itu. So kalau tidak dipandu, itu keliru, ya. Apalagi belum lazim. Kalau lazim tidak masalah, diri sendiri. Ya, ya. Nah, sudah itu, ya. Jadi itulah caranya kira singkat, padat, ya sekitar 2 jam selesai. Tapi lakukan sudah sholat isya gitu kira, supaya waktunya cukup, tidak tergege-gege. Makan dulu, jangan dalam perut kosong. Nah, baru sedang tasbih menggerok-gerok baru, kan tidak bagus, tidak bagus. Nah, itu kira-kira baca, kita jawab dari pertanyaan. Nah, baik silakan. Itu kira ada pertanyaan baru? Ya, ya silakan. Itu disirhan atau ditahankan baca ya? Kalau berimam, kalau berimam, ya kalau berimam ya imam baca jahat. Ya karena malam kan sudah. Jadi Pak Zena, kayaknya kami ada rencana tuh melakukan itu. Pak Zena yang mimpin. Insya Allah. Jadi kalaupun tidak malam Jumat, ya boleh malam lain yang ada waktu awal. Tapi kan kata Nabi tadi kan kalau boleh setiap hari. Ya, setiap hari kan berarti kan malam kapan saja boleh kan? Ada waktu kan. Nah, kalau tidak setiap Jumat, gitu ya. Tapi pahamnya berarti kan setiap hari, jadi kan tidak mesti malam Jumat. Ya. Itu kira-kira ya. Nah, misalnya ya. Satu lagi, kalau kita menentukan orang yang akan apakah antara dia sadar dengan tidak, tentu kita bacakan la ilaha illallah. Kemudian kalau seandainya terjawab oleh dia, apakah nantinya kita ulang-ulangi lagi, misalnya dia masih hidup, maka kita ulangi lagi. Kalau sekali sudah terjawab, apakah nanti kita ulangan lagi? Oh, diulang terus gitu ya. Ya, bagus. Ya, memang begitu. Jadi sampai dia terakhir menghembuskan nafas. Ya. Gitu. Ya. Kalau misalnya Allah sempat sabui ibu ya, ya. Allah sempat sabui terdengar dia, tapi belum habis apa namanya napasnya. Lanjut sampai dia labaran. Nah, tapi ini memang ketika di rumah sakit agak sulit kita lakukan gitu ya. Sebab kan beradu antara kita akan sementara dokter akan menjalankan tugasnya untuk perawat. Kalau di rumah sakit kan tugas dokter perawat tuh diambilnya setrika jantung tuh, gitu kan? Nah, jadi di situ nampaknya agak kesulitan menurut Abu kalau ke rumah sakit. Nah, waktu orang rumah Batang itu mundurnya itu adalah jam 9:30 pagi, perawat dokter itu jauh. Nah, selesai dulu tugas sama. Sehingga beliau alhamdulillah menyambut turun la ilaha illallah itu, baru tiba dokter perawat kan, mohon maaf Pak, kami melaksanakan tugas kayaknya. Pak itu menghalang kan? Nah, jadi gitu Pak. Jadi bagaimana mungkin
sempatkanlah gitu ya. Atau kalau bisa misalnya tunggu dulu Pak Dokter, kamu tuntun dulu, boleh juga gitu. Ya namanya tugasnya itu malam. Jadi ada kieknya. Kalau misalnya orang tua kita atau siapa dialah nampaknya agak payah, agak jari bersuara di rumah, belum bawa rumah sakit ya, nampaknya agak jari dia tuh. Di rumah terapi dulu, terapi itu maksudnya ambil uduk, baca yasin dulu. Kalau ada anak-anaknya atau siar hadir itu sama mau baca yasin dulu. Sekali tamat, dah baca yasin sekali tamat, ambilkan air seperempet sendok, minumkan kepada dia. Kalau ini masih ada izin Allah untuk sehat, insya Allah sadar. Tapi kalau lanjut, berarti kita lanjut dengan baca yasin. Bagi yang bisa baca yasin, hikmah baca yasin itu kata Allah Rasulullah SAW, man mata wa kuriya alaihi yasin hawan Allah alaih. Siapa yang akan meninggal dibacakan yasin, Allah akan mudahkan keluarnya. Ya. Jadi yang bisa baca yasin satu orang tampil untuk menuntun dia kalimah la ilaha illallah sampai tuntas. Ya itu. Paham? Coba. Baik, masih ada yang tanya. Jadi di terapi. Itu terapinya silang. Ya kalau misalnya dia sadar lagi, misalnya kan gitu, ya bolehlah bawa ke rumah sakit. Gitu. Tapi kalau enggak, ya lebih baik kita selamatkan aja di situ kan. Jadi kadang-kadang kan didesakan anak, bawa ke rumah sakit, padahal dia rasa sekarang itu apa? Di jalan itu udah selesai, ya kan? Nah, itu caranya. Itu udah mau lakukan ketika mertua mau berusi itu, ya payah lah gitu lah jadi kan. Ya kita adik-adik orang rumah badak, bawa rumah sakit, tunggu dulu tuh, ambil dulu, kita baca yasin sama-sama. Itu kalau ditambah doa boleh. Ya Allah, jika masih ada izin Engkau ya Allah, orang tua kami ini untuk siapanya sehat, mohon ya Allah sadarkan. Tapi kalau telah Kau panggil ya Allah, mohon dia Kau panggil dalam menyebut kalimah la ilaha illallah. Itu rupanya ketika diminumkan, tidak boleh, tidak jalan lagi karena lidah lebih kok. Itu lihat lidahnya, kalau lidah lawan itu aja, apa sakit lagi? Tuh udah bunuh itu lagi. Lidah saya lebih kok, ya, berarti ada kek, ya. Kalau tidak berarti kalau sadar ya berarti untuk menguatkan fisiknya ya boleh kalau sakit. Jadi ada seorang amak ya keluarga kita juga 43 malam. Kami waktu itu kami tinggal di Tabing. Dia udah lupa Begaluh. Telepon. Udah apa namanya amak lah jadi tidak sadar di koma. Ya kami ke situ tuh. Pergi kami keluarga. Di situ apa aja kalau bisa baca yasin mulai itu seperti tadi. Lalu diterapi, diminumnya air seperempet sendok dari sehat, sadar 2 tahun 4 tahun hidup lagi baru menemui aja. Itu kira. Baik Bu, masih ada Pak? Cukup? Diminum aja tadi kalau baca aja tadi minuman. Minum kalau baca aja tuh susah gitu. Ya, itu berarti tidak ada kau. Lanjut menunggu waktu lagi kok. Lanjutkan baca yasin. Yasin yang lanjutkan siang bisa baca yasin. Jangan bisa memimpin menuntun la ilaha illallah sampai dia merumuskan atau tidak. Di telinga kanan juga kiri. Tengok kanan boleh, dan kiri boleh. Jadi menyesuaikan keadaan. Kalau bisa tengok kanan, lebih afdal kan kanan. Sunahkan kita Rasulullah kanan. Yang baik. Kalau tidak, misalnya di rumah sakit yang bisa belakang kiri ya boleh. Baik, Bebo, cukup jelas? Biasanya la ilaha illallah kan panjang gitu. Bisa Allahumma. Nah itu yang mau katakan tadi Pak. Jangan dirubah hadis Nabi. Soalnya kita Nabi kan lakinu mautakum la ilaha illallah. Berarti beliau menuntunkan Abi Thalib. Jadi itu jangan lagi ketika dibacanya sekali misalnya kita sambungkan. Dengan lugas la ilaha illallah. Namun yang lidah adalah keluh kan, berarti kan sesuai kemampuannya. Tidak masalah, kita lanjutkan. Illallah berdoa.
Ya insya Allah dilanjutkan dalam hatinya pun sesingkat itu. Ya baik Bu. Baik, kalau udah dulu Pak, rencanakan mungkin kapan gitu ya. Kalau ada waktu apa insya Allah membantunya. Kalau udah ada waktu apa atau tipe sobok jalan lagi. Tapi insya Allah kita cari ya waktunya lah. Baik, kita tutup baik Bu. Insya Allah banyak manfaatnya pengajian kita pagi ini. Namanya Matuari dan Tundung ke Barat itu ya kali sunat kita lakukan. Dan ada lain kecuali nambah. Bisa ya. Jangan mau rugi. Bila kurang mohon maaf, kita berdoa kepada Allah semoga Allah berikan kesehatan kekuatan batin. Amin. Tetapkan ibadah Ramadan sampai akhir dan berikutnya kalau ada masih izin Allah untuk kita hidup beriman dan beramal soleh. Amin. Amin ya Rabbal. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, waktu hilang yang di RCT, yang di Indosiar tuh ya masalah Sakratul Maut Nabi Muhammad. Itu ya terima kasih. Bapak Ibu demikianlah Kayak kan, hilang Bapak Ibu Jadi, pada pagi ini bersama kita Dr. Salah Adi dari orang Muhammad Asari. ini tetap yang kan Sakratul Dan nanti malam Jerman itu di Indosiar. Dia ngirim itu, saya juga udah hilang loh. Amin. Jadi Bapak Ibu jangan lupa malam nanti amin yang hadir di sini. Ya. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Haji Muhammad Amin SB Al-Hafiz atau Cin Kumin di malam nanti. Upah kita pagi ini diterima 134.000. 134. Ya, tetap yang ada. Jadi total Hilang mah. upah kita sampai pagi Salah ini Nabi Muhammad Sakratul Maut itu lama apa tuh? 9.680.000. Terima kasih atas infaknya, semoga bermanfaat dari kita semua. Demikian atas pelatihannya, kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari Raya.